Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Pedro, NIM 20 20 15 11 47. Saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Agama. 1. Pengertian zakat menurut analisa. Saya zakat artinya tumbuh, suci dan berkah. Sedangkan dari istilah itu adalah pemberian harta dengan kadar tertentu dan dengan syarat tertentu juga yang akan kita berikan kepada yang berhak sebagai bentuk ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Zakat untuk hasil petani dari sawah tada. Hujan yang berbentuk beras sebanyak 1000 kg adalah sebanyak 10% dan kalau dihitung dalam bentuk beras itu di sekitar 100 kg dan kalau dalam bentuk uang itu sekitar 1 juta. Sedangkan untuk sawah irigasi itu sebanyak 5%. Kalau dihitung dalam bentuk beras itu sekitar 50 kg dan dalam bentuk uang itu 500.000. Soal nomor 2A. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum harta warisan dibagikan adalah menyelesaikan urusan jenazah, menyelesaikan hutang piutang almarhum, baik hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, membayar biaya pengobatan atau perawatan dan membayar pemakaman almarhum, memenuhi wasiat sang mayit apabila semasa hidupnya pernah bermazhar, memisahkan harta bawaan dan harta gono gini. Soal nomor 2B. Dikarenakan soal yang panjang, jadi saya langsung saja menjawab pertanyaannya. Di sini harta yang diwariskan berjumlah 100 juta. Lalu dikurang biaya rumah sakit 20 juta, biaya urus jenazah 10 juta, biaya wasiat 10 juta, biaya hutang 10 juta. Bagian istri adalah 1/8. Berarti total sisa uang tadi 50 juta bagi 1/8. 6.250.000 rupiah ini bagian istri. Lalu setelah diambil istri, sisa harta adalah 7/8. Dan di bagian inilah dibagikan untuk anak-anaknya, yaitu 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Anak laki-laki bagiannya 2 kali lebih besar dari anak perempuan, sehingga hitungannya menjadi 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jika dijumlahkan 5 bagian, anak laki-laki mendapat bagian 7/8 harta ayahnya. 2/5 kali 43, 750 juta. Sama dengan 17.500 juta anak laki-laki. Anak perempuan 1/5 bagian dari harta ayahnya. 1/5 kali 43.750.000 rupiah. Sama dengan 8.750.000 rupiah. Jadi pembagian harta menjadi istri 6.250.000 rupiah, anak perempuan 8.750.000 rupiah, anak laki-laki 2 orang 17.500.000 rupiah. Soal nomor 3. Pengertian akhlak. Menurut bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq, jamaknya itu khulukun, dan kalau menurut lughat artinya budi pekerti, tingkah laku atau tabiat kita. Dan akhlak itu meliputi segi-segi kejiwaan. Dari tingkah laku lahirlah dan batinlah seseorang. Dan akhlak itu ada 3 macam, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia, dan alam semesta. Dan berikut pengertiannya masing-masing menurut analisa saya. 1. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah melebihi cinta kepada siapapun dan apapun juga. B. Melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. C. Mensyukuri atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. D. Menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar ilahi setelah berikhtiar maksimal. E. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Akhlak kepada manusia atau makhluk. A. Mencintai Rasulullah secara tulus dan mengamalkan semua sunnah-sunnahnya. B. Menjadikan Rasulullah sebagai idola atau suri tauladan. C. Menjalankan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. 3. Akhlak kepada alam semesta. A. Sadar dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. B. Menjaga dan memanfaatkan alam. C.
sayang terhadap sesama makhluk. Soal nomor 4. Pengertian dari takwa menurut analisa saya sendiri. A. Takwa itu berasal dari kata wako, yaki, dan wakia, yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Maka takwa itu dapat diartikan sebagai sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengalaman ajaran agama Islam. Soal nomor 5. A. Kenapa orang Islam itu hukumnya wajib dalam menuntut ilmu? Menurut analisa dan pendapat saya, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap hambanya untuk menuntut ilmu, dan berarti Allah tidak menghendaki muslimah seperti kita itu bodoh, kudet, dan lain sebagainya, yang membuat kita ketinggalan dari yang lainnya. B. Lalu konsep Islam terhadap ilmu pengetahuan. Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan yang kokoh melalui Al-Quran dan Sunnah, bersumber dari alam fisik dan alam metafisik, diperoleh melalui indera, akal, dan hati. Cakupan ilmunya sangat luas, tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan duniawi, namun juga terkait dengan permasalahan ukhrawi. Demikian jawaban UTS dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.